سعد إلى منتهى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadani hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kamalan nihayata li kamalika wa adada kamalih. Amma ba'du. A'udzu billahi والله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu, Saudara, para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puasa hari ini kita sudah mencapai hari ke-12. Semoga amal ibadah kita dalam menjalankan ibadah puasa, juga ibadah-ibadah yang lain, juga amal-amal saleh yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allah amin. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang kami bacakan tadi, ada dua kata kunci, yaitu terkait dengan puasa dan takwa. Kata kunci ini satu sama yang lain saling terkait dan terikat. Bagaimana puasa itu bisa membentuk pribadi pelakunya untuk menjadi orang bertakwa. Pemahaman puasa selama ini adalah bahwa makna yang mendasar adalah mencegah atau menahan yang berpuasa itu untuk tidak makan, minum, atau perbuatan seksual di siang hari. Perbuatan suami istri melakukan perbuatan seksual di siang hari. Nah, sedangkan takwa menyangkut ada perasaan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa menjaga dirinya untuk tidak berbuat mungkar, fasad dan mungkar. Termasuk ada rasa takut untuk selalu dibimbing oleh Allah, selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bertakwa. Walaupun ada syarat-syarat yang lain yang tentunya juga lebih spesifik. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh yang bertakwa itu antara lain yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Yaitu yang pertama terkait dengan persyaratan yu'minuna bil ghaibi, bahwa orang bertakwa itu juga harus percaya pada hal-hal yang gaib. Setajam mata kita tentunya tidak bisa menembus tapi rohaniyah maupun secara material. Harus ada bantuan alat, termasuk oleh bantuan mata hati dan mata fikir. Ada keterbatasan di situ untuk bisa melihat hal-hal yang gaib. Agama dari Nabi Allah Adam sudah mengajarkan pada kita semua sampai hari ini Islam datang, itu terkait dengan keyakinan, kepercayaan bahwa hal-hal yang gaib, apakah itu malaikat, jin, syaitan, termasuk adanya surga neraka, haruslah kita yakini adanya, karena memang semuanya itu ditetapkan oleh Allah yang Maha Gaib. Puasa yang kita lakukan termasuk bagian dari hal yang rahasia yang harus kita yakini, itu terkait dengan adanya pengawasan dari yang gaib. Siapa yang Maha Gaib itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi orang berpuasa bisa menjadikan tameng bagi dirinya. As-shaumu
as-shaumu junnatun, bahwa puasa itu adalah tameng. Bila ada niatan dari pelaku puasa untuk melakukan dosa atau maksiat, maka dia akan bisa mencegah, bisa menghindar atau tidak melakukan hal demikian karena ada yang mengawasi, yaitu hal yang gaib. Ini terkait dengan persyaratan yang pertama. Yang kedua yaitu wa yuqimunas shalah, bahwa orang bertakwa itu juga harus menegakkan sholat. Sholat bagi kita bukan sekedar dilakukan secara rutin sebagaimana biasa setiap hari, tapi bagaimana bisa mendirikan sesuai dengan syariat, syarat, rukun dan wajibnya. Hal ini pun juga menjadikan seseorang sebagai muslim itu dengan kewajiban sholat ini, bila itu dilakukan dengan benar secara rutin, secara istiqomah, sesuai kewajiban kita, maka dia akan terhindar dari sifat sombong. Bahkan sholat yang kita lakukan karena bagian dari pengabdian, kewajiban kita pada Allah SWT untuk mengabdi, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, maka diharapkan dengan imbas sholat yang kita lakukan itu bagian dari pencegahan untuk perbuatan fasya dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Persyaratan yang ketiga, hadirin para pemirsa sekalian, yaitu terkait dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan sebagian rezeki yang kita peroleh. Hadirin yang berbahagia, rezeki yang kita peroleh, yang diberikan oleh Allah Ta'ala di tangan kita, itu tidak serta-merta menjadi milik pribadi kita, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Ada fungsi sosial yang harus kita keluarkan dari rezeki kita punya itu, yang kita miliki itu, baik itu berupa zakat fitrah sebagai kewajiban kita nanti di bulan Ramadan ini, maupun zakat-zakat yang lain. Ada sedekah, ada infak, maupun bentuk yang lain. Itu yang harus kita keluarkan karena ada perintah untuk itu. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan rezeki yang kita punya, yang kita peroleh ini untuk memperbanyak sedekah di bulan puasa ini, karena sedekah di bulan puasa itu sedekah yang paling baik. Afdhalus sedekah wa sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling bagus itulah sedekah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah yang keempat, setelah kita percaya pada yang gaib, mendirikan sholat, kemudian menafkahkan sebagian rezeki yang kita peroleh. Yang keempat ini adalah yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu bagi orang bertakwa harus percaya, harus yakin, dan harus menerapkan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, yaitu berupa Al-Quranul Karim yang mulia. Di bulan suci Ramadan inilah kitab suci Al-Quran itu diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tentunya kita punya kewajiban untuk mempelajari, untuk menganalisa, untuk bisa selain membacanya juga memahami makna yang ada di dalamnya. Sekaligus bagaimana bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ini. Bagi mereka-mereka yang punya waktu memanfaatkan dengan baik untuk bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa memahami makna, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mereka-mereka itulah nanti yang mendapat syafaat dari Al-Quran itu sendiri, ya, termasuk puasa Ramadan ini. As-shaumu wal Quran bisyafa'ani li abdil yaumil qiyamah, bahwa puasa juga membaca Al-Quran nanti akan memberikan syafaat pada pembacanya itu, pada orang itu di hari akhir. Berikutnya adalah terkait yang kelima, yaitu wa mimma yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Wa ma unzila min qablika itu terkait dengan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Kita pun juga
kewajiban untuk mempercayai itu bagi orang bertakwa bahwa sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kitab Taurat pada kitab Zabur pada Nabi Daud, kitab Taurat pada Nabi Musa, dan juga kitab Injil. Semua kitab-kitab suci itu abstraksinya juga sudah berada di dalam Al-Quranul Karim, supaya ada toleransi dan pemahaman bagi kita pada agama-agama yang lain. Oleh karena itulah, kalau kita melihat perkembangan yang ada, di mana kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu sudah banyak dianulir, banyak hilang, banyak terjadi perubahan, sehingga kuncinya harus ada pada Al-Quranul Karim sendiri. Yang terakhir adalah wabil akhiratihum yuqinun. Wabil akhiratihum yuqinun itu bahwa orang itu harus mempercayai adanya hari perhitungan. Ya. Perilaku manusia baik mikro maupun makro, baik pribadi maupun kelompok akan mendapatkan catatan dari Allah SWT dan perhitungan dari Allah SWT. Oleh karena itulah, baik perbuatan baik maupun buruk sekecil apapun nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itulah, bahwa kita hidup di dunia ini semestinya juga harus berhati-hati di dalam perbuatan apapun, karena harus nanti di pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Semoga dari 6 hal ini yang bagian dari persyaratan orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan jaminan dari Allah suatu kebahagiaan, yaitu sebagaimana Al-Baqarah di ayat ke-5-nya, yaitu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Allah menjamin bahwa orang-orang yang mempunyai 6 syarat tadi itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kebahagiaan. Semoga kita bisa memenuhi itu. Semua amal ibadah kita juga diterima oleh Allah. Pada akhirnya semua amal ibadah soleh itu paling di bulan Ramadan ini menjadi wasilah bagi kita untuk nanti suatu waktu dipanggil Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Demikian, semoga manfaat. Saya wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فؤاد شغوف إلى ربه